Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya untuk mengikuti video pembelajaran ini. Anak-anak, hari ini kalian memasuki tema 2, subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia di pembelajaran yang ketiga ya untuk kelas 3 sekolah dasar. Melanjutkan pembelajaran yang kedua ya, yang kemarin. Masih ingat kemarin kalian sudah belajar apa saja? Ya, tentang dongeng, merpati, dan semut ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Biar tambah semangat, mana tepuk PPK-nya dulu ya, tepuk PPK. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Baiklah anak-anak, marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di-skip. Perhatikan gambar. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus ternyata ya. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni. Sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Nah, anak-anak, apakah kalian suka binatang kucing? Apakah kalian memiliki binatang kucing di rumah kalian? Bagaimana cara kalian merawatnya? Nah, jika kalian memiliki hewan peliharaan kucing, berarti yang harus kalian lakukan adalah memberikan makan, memberikannya minum, dan memberikannya tempat tinggal atau kandang. Juga kalian harus membersihkan kandang-kandang kucing tersebut. Kita menirukan gerakan kucing yuk. Gerakan kucing mencakar-cakar. Meow, meow. Ya, gerakan kucing menangkap tikus. Hap. Menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus bisa kalian lakukan bersama teman-teman kalian ya, baik di rumah maupun di sekolah. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara ya. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang. Maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Bacalah dongeng berikut dan ceritakanlah kembali di depan teman-temanmu. Supaya kalian bisa menceritakan, kalian harus membaca dan memahami isi dongeng tersebut. Membaca berulang-ulang supaya kalian bisa hafal dengan isi yang ada dalam dongeng tersebut. Kisah petani dan anak harimau. Pengarangnya anonim ya. Tidak ada namanya pengarangnya. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulana. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulana pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulana terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Ia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakan, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat,
Ki Maulana dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Lalu anak-anak dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia mau sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulana pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Dia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekati sambil mengendus-endus Ki Maulana. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu Ki Maulana dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggu Ki Maulana ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulana terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau tadi ya. Kalian bisa menuliskannya pada buku tulis kalian. Ayo berlatih. Sore hari Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Nah ini ayamnya mau tidur ya, jadi dibantu dimasukkan ke kandangnya ya. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Dia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalah yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur disimpan pada 5 kotak, berapa isi telur masing-masing? Nah, di sini harus berjumlah 20 ya. Di dalamnya berisi berapa? Karena di sini ada 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti di dalam kotak ada berapa telur? Ada 4 telur. Nah, di sini jangan ditulis angka 4 ya, kalian harus menggambarnya telur sebanyak 4. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Di sini 4-nya ya ditulis dulu, 4-nya sebanyak berapa kali. Nah, yang di dalam telur ada 4, yang di dalam kotak ada 4 telur sebanyak 5 kali. Oke. Jika telur itu disimpan dalam kotak 4, berapa isi telur masing-masing? Ini kebalikannya ya. Nah, di sini kotaknya tadi 5, di sini sekarang kotaknya ada 4. Kalau kotaknya 4 supaya jumlahnya 20, berarti tiap kotak diisi berapa telur? Diisi 5 telur. Jika telur disimpan dalam 4 kotak, maka setiap kotak berisi 5 telur ya. Tadi sudah ya. Jadi kalian bisa menuliskannya bentuk perkalian tadi ya. Tadi kan 4. Di dalam kotak ada 4, di sini ada 5 kotak. Nah, sedangkan di kotak satunya ada 5 butir telur di dalam kotak. Kotaknya isinya kotaknya ada 4 kotak. Ya, jadi 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Untuk soal nomor 2 sama nomor 2 ini sama ya, dikerjakan seperti yang nomor 1. Kalian tinggal membaca soal-soal ini lalu kalian masukkan jumlahnya. Selanjutnya di sini kalian bisa mengasah kemampuan kalian ya untuk belajar mengerjakan soal ini. Nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Tidak dikasih nomor ya, lupa. Penulisan lambang bilangan bentuk perkalian yang tepat dari gambar di atas adalah, nah ini
Ada berapa kotak? Di sini ada 3 kotak. Setiap kotak berisi 3 burung. Nah, berarti perkaliannya bagaimana? Kalian bisa memilihnya ya. Penulisan lambang bilangan bentuk perkalian yang tepat dari gambar di atas adalah di sini telurnya ada 1, 2, 3, 4. 4 kotak di dalam telur, setiap telur ada 5. Setiap kotak ada 5. Nah, jadi bentuk perkaliannya seperti apa? Di sini ada ayam. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di setiap kotak ada 4 ayam. Jadi bentuk perkaliannya bagaimana ya? Kalian bisa belajar dan terus semangat ya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa meninggalkan pesan pada kolom komentar pada video ini ya. Insya Allah Ibu membantu menjawabnya. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.